Kembali di Sindomonisho, pemirsa, ratusan aktivis pegiat HAM dan buruh perempuan dari berbagai daerah berunjuk rasa menuntut perlindungan dan hak-hak bagi perempuan Indonesia di kawasan Patung Kuda dan Istana Negara Jakarta. Ya, mereka menyerukan keresahan terkait kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Peringati Hari Perempuan Sedunia, sejumlah aktivis perempuan dan pegiat HAM melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut hak-hak dan perlindungan bagi perempuan Indonesia. Massa menuntut pemerintah segera merampungkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga dan mencabut undang-undang cipta kerja. Apalagi massa merasakan keresahan terkait situasi demokrasi saat ini yang penuh dengan dugaan kecurangan serta nepotisme. Ya, jadi kami ini sebagai perempuan sangat resah dengan situasi kemerosotan demokrasi yang ada sekarang. Nah, kemerosotan demokrasi ini bisa dilihat dari bagaimana dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi itu memang Jokowi kemudian membuktikan dia adalah aktor utama ya yang kemudian melanggengkan kekuasaan oligarki dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan dan juga rakyat. Kemudian juga diiringi dengan intimidasi, persekusi. Dalam kesempatan ini, massa aksi juga turut menyuarakan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga saat ini masih belum diselesaikan oleh pemerintah. Sementara itu, aktivis buruh dan pekerja perempuan juga turut andil dalam aksi demo di kawasan Istana Negara dalam rangka Hari Peringatan Perempuan Sedunia. Mereka menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja karena hingga saat ini dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap buruh, terutama buruh perempuan. Melakukan tuntutan kepada pemerintah, yaitu tuntutan kita bagaimana mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya, serta bagaimana beri perlindungan kepada hak reproduksi perempuan. Akar permasalahannya adalah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menciptakan satu kondisi di mana perempuan tidak mendapatkan hak sebagai perempuan untuk hidup. Para relawan perempuan dari berbagai kalangan ini berharap pemerintah kembali pada marwah demokrasi yang mengutamakan pada kesejahteraan rakyat, terkhusus untuk melindungi perempuan dalam berbagai kegiatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan pengunjuk rasa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam aksinya, pemirsa, massa menolak pemilu curang, menuntut penurunan harga sembako, pemakzulan Presiden Jokowi hingga mendukung hak angket DPR. Massa melakukan aksi bakar ban hingga orasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Sebanyak 3 mobil komando hadir membawa massa dengan atribut merah putih hingga spanduk menuntut pemecatan beberapa nama pejabat pemerintah. Tuntutan yang disuarakan massa mulai dari menolak pemilu curang, penurunan harga sembako termasuk harga beras yang melonjak tinggi, pemakzulan Presiden Jokowi dan meminta para elit politik untuk mendukung hak angket DPR. Menurut massa, hak angket menjadi cara untuk membuktikan adanya kecurangan terhadap proses pesta demokrasi 2024. Sebagai warga negara, walaupun saya anggota Timnas, bicara Dewan Pakar, tetapi kapasitas saya hadir di sini sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia yang konsen dan prihatin dengan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dalam pemilu kita, terutama Pilpres. Hak angket juga sebelumnya sudah diusulkan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan didukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya menyuarakan hak angket karena memiliki kepentingan yang sama mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024. Pemirsa, aksi saling dorong antara massa pengunjuk rasa dan aparat keamanan tak terhindarkan di tengah berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, dalam unjuk rasa itu, pemirsa, massa meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi menindaklanjuti dugaan indikasi kecurangan di 2 kecamatan.
Sambil berteriak revolusi, massa dari Aliansi Rakyat menggugat berunjuk rasa di depan Hotel Harper, tempat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi di Cikarang Selatan, Jawa Barat, Jumat sore. Mereka mendesak Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi bersikap profesional atas dugaan indikasi kecurangan di Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung. Yakni dugaan kecurangan penggelembungan suara partai yang berubah dan turun ke salah satu caleg. Bentuk daripada indikasi kecurangan ini ada perubahan suara partai yang turun itu diakui oleh untuk memenangkan dicalonkan sebagai caleg DPR RI. Itu yang kemudian yang menjadi bahan catatan kami, itu pula yang kemudian menjadi bahan penilaian kami bahwa lahirnya dia sebagai DPR RI saja mencoreng daripada integritas demokrasi, bagaimana dia bekerja untuk masyarakat secara benar. Untuk mencegah kericuan yang berlanjut, aparat keamanan melakukan mediasi dengan massa pengunjuk rasa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ya, di mana akibatnya pemirsa ini suara Ganjar Mahfud terkunci dan tak bisa menembus batas maksimal 17%. Tahap ya Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mensikapi hal ini. Ya, pemirsa, massa dari sejumlah daerah di Botabek pagi ini menggelar aksi damai membela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat. Ya, dan untuk mengetahui informasinya kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Ayu Pratiwi. Selamat pagi Ayu, bagaimana suasana di depan gedung Kedubes AS pagi ini? Apakah memang sudah ada terlihat massa berkerumun di sana? Ya, hingga saat ini suasana di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat masih dipadati oleh massa yang saat ini masih ada, dan saat ini memang untuk aksi gelaran orasi sendiri memang sudah selesai. Tadi aksi ini sudah dimulai sejak jam 5:30 pagi dan berlangsung hingga jam 8 pagi. Selain melakukan doa bersama, massa juga melakukan orasi dengan menyampaikan beberapa masukan dan beberapa kritik yang diberikan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat yang dianggap oleh masyarakat hingga saat ini Amerika Serikat masih saja egois dan tidak peduli akan nasib masyarakat yang ada di Palestina. Dan aksi ini dilanjutkan di jam 8. Para massa yang terkumpul pada hari ini mencapai lebih dari 4.000 banyaknya, dan massa melaksanakan aksi jalan bersama dengan membawa bendera Palestina sepanjang 300 meter yang dibawa bersama-sama oleh massa menuju ke Bundaran HI. Namun naasnya, rupanya di Bundaran HI dilakukan penutupan jalan oleh pihak kepolisian sehingga
sehingga massa akhirnya memutar balik dan saat ini massa kembali berkumpul di titik awal yaitu di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan tadi juga massa sempat menggelar sebuah drama yang menunjukkan bagaimana situasi dan juga kondisi yang terjadi di Palestina saat gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel. Dan saat ini pemirsa di belakang saya ini masyarakat tengah melakukan bersih-bersih karena memang dalam aksi bela Palestina hari ini selain massa melakukan orasi menyampaikan seluruh gagasannya terkait dengan kepedulian mereka terhadap Palestina, massa juga ingin memastikan bahwa gelaran aksinya tidak meninggalkan sampah satupun, sehingga saat ini massa sedang berbondong-bondong memungut sampah-sampah yang ada di sekitaran gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan memang tadi hujan diguyur sejak pagi hingga saat ini Cikalaya dan juga pemirsa. Namun meskipun memang hujan deras tidak menyurutkan semangat dari para massa untuk tetap bertahan, untuk menyuarakan aspirasinya terkait dengan keadilan yang diminta untuk masyarakat yang ada di Palestina. Tentu saja kita semua sama-sama berharap semoga perang ini segera selesai dan Palestina kembali mendapatkan kemerdekaannya. Sekian, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Ayu Pratiwi mengabarkan dari depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Selamat bertugas kembali.